Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian Hegel mencontohkan bahwa filsafat ruh itu dibangun juga berdasarkan ide yang abstrak, ya tadi ya, bahwa ruh itu merupakan gagasan yang berkaitan dengan ide abstrak yang oleh Hegel ini disebut sebagai tesis atau pemikiran awal ya. Nah, kemudian ide abstrak ini kemudian dipertentangkan dengan ide konkret ya sebagai antitesis. Jadi ide abstrak dilawankan dengan ide konkret. Nah, maka dari keduanya itu melahirkan pemikiran yang baru atau sintesis, yaitu yang disebut dengan ruh, yang berkaitan dengan spirit, yang berkaitan dengan psike ya. Jadi apa yang dipertentangkan dalam konsep atau pemikiran dialektika Hegel antara tesis dan antitesis, maka akan menghasilkan tesis baru atau sintesis yang disebut sebagai ruh. Nah, ruh ini ya, karena ruh ini selalu berada pada diri sendiri ya, maka ruh ini sebenarnya bebas ya, artinya bebas ya, bergerak ya di dalam tubuh atau dirinya sendiri itu. Maka karena ruh ini bebas ya di dalam tubuh manusia, maka muncul tokoh-tokoh sejarah ya, dan itu menjadi tokoh besar ya. Jadi kita melihat bahwa tokoh-tokoh besar sejarah itu sebenarnya munculnya karena ruhnya itu mempunyai kekuatan. Jadi ada psike atau jiwa yang berbeda antara manusia besar dan manusia kecil. Ya, karena manusia yang besar, tokoh besar itu digerakkan oleh kekuatan ruh. Ya. Jadi kekuatan ruh yang sebenarnya kekuatan ruh itu juga didukung oleh situasi atau oleh momentum. Nah, momentum itulah yang disebut momentum historis. Jadi peristiwa-peristiwa sejarah. Jadi orang besar itu bisa muncul karena ada momentum yang besar juga. Jadi misalnya Pangeran Diponegoro sebagai tokoh Perang Jawa ya, dia menjadi besar namanya karena berkaitan dengan momentum Perang Jawa dimulai. Jadi pecah di Tegalrejo gitu ya. Jadi Diponegoro menjadi tokoh besar karena ruhnya ini juga ruh yang berkekuatan. Jadi tidak mungkin orang yang ruhnya kecil, ruhnya katakanlah penakut ya, bukan ruh yang pemberani, maka orang ini tidak akan membuat sejarah. Jadi orang-orang yang membuat peristiwa sejarah penting dalam sejarah dunia itu semuanya didukung oleh kekuatan ruhnya yang melebihi ya, tadi melebihi pengalaman biasa itu ya. Nah, dari situ kemudian karena dukungan momentum sejarah, jadi momentumnya besar, kekuatan ruhnya juga besar,
ya. Nah, juga didukung oleh situasi roh bangsa. Jadi Hegel mengatakan ada roh bangsa. Jadi roh bangsa itu ya masyarakat pendukungnya. Jadi kalau Pangeran Diponegoro punya kekuatan ruh yang besar untuk melawan Belanda yang didukung dengan peristiwa momentum sejarah yang besar, tetapi dia tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya, yaitu roh bangsa itu, maka peristiwa itu tidak mungkin terjadi. Jadi perang Jawa itu terjadi karena ada ruh Pangeran Diponegoro sendiri adalah ruh yang berkekuatan, didukung oleh momentum perang Jawa, didukung juga oleh orang-orang di sekitarnya yang juga mempunyai roh bangsa. Nah, roh bangsa inilah yang kemudian memantapkan gerakan roh Pangeran Diponegoro untuk melawan Belanda. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.